Di bagian selatan Amerika Selatan, antara dataran luas dan pantai Atlantik, terdapat sebuah negara kecil namun kaya akan sejarah dan budaya, yaitu Uruguay. Negara ini sering dijuluki sebagai Swiss Amerika Selatan karena stabilitas politik dan sosialnya. Uruguay, yang resmi bernama Republik Oriental Uruguay, memiliki lokasi geografis yang unik dan beragam. Dengan luas sekitar 68.043 mil persegi, Uruguay adalah negara terkecil ketiga di Amerika Selatan, setelah Suriname dan Guyana Prancis. Posisi strategis di pantai Atlantik ini telah membentuk sejarah dan identitas negara ini. Uruguay menawarkan pesona tersendiri yang tidak hanya terkait dengan keindahan alamnya, tetapi juga dengan warisan budayanya. Uruguay memiliki perbatasan yang menarik dengan dua negara besar di Amerika Selatan. Di utara dan timur laut, Uruguay berbatasan dengan Brasil, dengan panjang perbatasan mencapai lebih dari 660 km. Perbatasan ini ditandai oleh sungai-sungai dan tempat-tempat bersejarah, yang menjadikannya area pertukaran budaya yang kaya sepanjang sejarah. Di sebelah barat, Uruguay berbagi perbatasan dengan Argentina sepanjang 360 km, yang diwakili oleh Sungai Uruguay, sungai yang memberikan nama negara ini. Sungai ini memiliki peranan penting dalam membentuk identitas nasional negara-negara di Amerika Selatan. Di selatan dan tenggara, Uruguay dikelilingi oleh Rio de la Plata yang megah dan Samudra Atlantik, menawarkan sekitar 410 km garis pantai. Pantai-pantai ini tidak hanya menawarkan keindahan alam dan pelabuhan yang penting, tetapi juga memiliki arti sejarah yang besar, dari masa kolonial hingga sekarang. Uruguay adalah negara yang memadukan sejarah kolonial dengan kehidupan modern. Di sini, Anda bisa menemukan pantai-pantai yang alami dan kota-kota yang kosmopolitan. Negara ini memiliki salah satu gedung opera terbesar di Amerika Selatan, dan terkenal dengan kualitas hidup yang tinggi. Anda bisa menjelajahi Montevideo, di mana transportasi umum sudah mulai menggunakan bus listrik, dan Punta del Este, tempat yang populer di kalangan orang kaya dan terkenal. Jangan lewatkan kesempatan untuk melintasi jembatan unik yang tampak mengapung di atas laguna. Ada juga desa tanpa listrik di mana Anda bisa melihat singa laut di habitat aslinya. Anda juga bisa mengunjungi arena adu banteng yang berusia lebih dari 100 tahun, tempat yang menyimpan banyak cerita dari masa lalu. Bersiaplah untuk petualangan seru di negara kecil ini yang menawarkan banyak keajaiban untuk dijelajahi. Uruguay memiliki banyak keunikan yang menarik perhatian, seperti fakta bahwa Presiden Uruguay dikenal sebagai presiden termiskin di dunia. Uruguay terkenal dengan presiden yang sangat rendah hati, yaitu José Mujica. Ia menjabat sebagai presiden dari tahun 2010 hingga 2015 dan dianggap sebagai presiden termiskin di dunia. Mujica menjalani hidup yang sederhana dan menyumbangkan 90% dari gaji bulanan untuk amal. Gaya hidupnya sangat berbeda dengan banyak pemimpin dunia lainnya. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pertanian sederhana, dengan air yang diambil dari sumur di halaman belakang, dan dikelilingi oleh rumput liar yang tumbuh tinggi. Hanya ada 2 petugas polisi dan seekor anjing tua bernama Manuel yang menjaga tempatnya. Mujica memilih untuk tidak tinggal di istana kepresidenan yang mewah, dan lebih suka tinggal di rumah pertanian istrinya di pinggiran ibu kota, Montevideo. Dia dan istrinya juga merawat taman mereka sendiri. Cara hidup sederhana dan rendah hati ini menjadi dasar filosofi politik Mujica selama ia menjabat. Selain itu, Uruguay juga menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama dan memiliki lagu kebangsaan terpanjang. Sepak bola adalah olahraga yang sangat disukai di Uruguay. Sepak bola dianggap sebagai hiburan nasional dan menjadi kebanggaan serta kegembiraan bagi rakyatnya. Tim nasional Uruguay telah memenangkan Piala Dunia FIFA 2 kali, dan juga Copa America lebih banyak daripada negara Amerika Selatan lainnya.
Jika Anda berada di Montevideo, ibu kota Uruguay, menonton pertandingan di Stadion Centenario adalah pengalaman yang wajib. Stadion ini adalah tempat Piala Dunia FIFA pertama pada tahun 1930, di mana tim nasional Uruguay juga meraih kejuaraan. Apakah Anda tahu fakta menarik ini? Jika iya, beritahu kami di komentar dan jangan lupa untuk menyukai video ini. Uruguay juga memiliki lagu kebangsaan terpanjang di dunia. Lagu kebangsaan Uruguay berdurasi 6 menit dan terdiri dari 105 bar musik. Karena panjangnya, lagu ini sering dipangkas sebelum acara olahraga agar sesuai dengan waktu. Biasanya, hanya bait dan chorus pertama yang dinyanyikan. Salah satu fakta menarik lainnya adalah larangan garam. Sebanyak hampir 40% dari penduduk Uruguay menderita tekanan darah tinggi, dengan rata-rata konsumsi garam harian mencapai 9 gram. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan undang-undang yang melarang penggunaan garam dapur dan bumbu seperti saus tomat serta mayones di restoran-restoran di ibu kota, Montevideo. Tujuannya adalah untuk mengurangi asupan garam masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Montevideo, bersiaplah untuk menikmati hidangan tanpa rasa asin. Uruguay adalah konsumen daging sapi terbesar di dunia, meskipun memiliki populasi yang jauh lebih kecil dibandingkan Argentina. Meskipun Argentina mungkin mengonsumsi lebih banyak daging sapi secara keseluruhan, orang-orang Uruguay cenderung menikmati lebih banyak daging sapi per orang. Faktanya, sekitar 59,6% dari tanah di Uruguay digunakan untuk peternakan sapi dan domba. Budaya peternakan sapi di Uruguay juga telah menjadikan Kobu Amerika Selatan sebagai ikon penting bagi negara ini. Selain menikmati daging sapi, Uruguay juga mengekspor daging dalam jumlah besar karena merupakan komoditas ekspor utama. Selain itu, Uruguay adalah negara dengan lebih banyak domba daripada penduduk. Menurut Direktorat Nasional Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, pada tahun 2019 Uruguay memiliki sekitar 6.419.000 domba, sementara populasi negara itu di bawah 3,5 juta orang. Ini berarti ada hampir 2 domba untuk setiap orang. Di masa lalu, jumlah domba di Uruguay bahkan lebih banyak. Pada tahun 1991, ada rekor 26 juta domba, yang berarti setiap orang memiliki lebih dari 8 domba. Uruguay juga mengekspor banyak wol dan daging domba, dan para pencukur domba profesional dari Uruguay membagikan keahlian mereka di seluruh dunia. Namun, Uruguay tidak hanya terkenal dengan dombanya. Negara ini juga memiliki jumlah ternak per orang tertinggi di dunia. Pada tahun 2021, Uruguay memiliki 11.946.000 sapi, yang berarti ada rata-rata 3,45 sapi untuk setiap orang. Walaupun hanya negara kecil di Amerika Selatan, Uruguay memiliki sistem hukum yang sangat maju, memberikan banyak hak bagi rakyatnya. Uruguay adalah negara dengan sistem pemerintahan republik presidensial dan demokrasi multipartai. Presiden saat ini adalah Luis Alberto Lacalle Pou, yang terpilih pada tahun 2019 dan dilantik pada tahun 2020 mewakili koalisi kanan tengah. Ekonomi Uruguay modern dan beragam, dengan sektor jasa sebagai yang paling dominan, menyumbang sekitar 61,4% dari produk domestik bruto (PDB). Uruguay dikenal karena indikator pembangunan manusianya yang tinggi dan sistem jaminan sosial yang kuat yang mendukung kesetaraan sosial. Kebijakan yang efektif di negara ini telah menghasilkan tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan yang rendah. Ibu kota, Montevideo, adalah kota terbesar dan metropolis yang ramai di tepi Sungai Rio de la Plata dengan sekitar 1,3 juta penduduk. Montevideo menggabungkan pesona sejarah dan modernitas. Montevideo sering diperingkatkan sebagai kota dengan kualitas hidup terbaik di Amerika Latin. Salah satu faktor yang menyumbang hal ini adalah sistem transportasi umum yang efisien dan ramah lingkungan. Kota ini juga menjadi pelopor dalam penggunaan bus listrik yang membantu mengurangi polusi di daerah perkotaan.
Sejarah Uruguay merupakan kisah menarik tentang konflik dan ketekunan. Sebelum kedatangan orang Eropa, wilayah ini dihuni oleh masyarakat adat, terutama suku Charrua dan Guarani. Kolonisasi Eropa dimulai pada tahun 1560 dengan kedatangan penjelajah Spanyol, Juan Díaz de Solís, yang tewas di tangan suku Charrua. Ini menandai awal ketegangan antara penjajah dan penduduk asli. Di abad ke-17, terjadi perselisihan penting antara Spanyol dan Portugal mengenai wilayah ini. Pada tahun 1680, Portugis mendirikan Colonia do Santíssimo Sacramento, dan Spanyol membalas dengan mendirikan Montevideo pada tahun 1724. Persaingan antara kedua kekuatan kolonial ini memberikan dampak besar pada masa depan Uruguay. Pada abad ke-18, wilayah ini sering berpindah kendali antara Spanyol dan Portugal, yang berkontribusi pada pembentukan identitas unik Uruguay. Gerakan untuk kemerdekaan mulai berkembang pada awal abad ke-19, terpengaruh oleh Perang Napoleon di Eropa dan gerakan revolusioner di Amerika. José Artigas muncul sebagai tokoh penting yang memimpin perjuangan untuk otonomi dan federalisme. Meskipun proyek Liga Federal yang dipimpinnya tidak bertahan lama, warisannya tetap membentuk identitas nasional Uruguay hingga saat ini. Kompleksitas politik di Uruguay meningkat setelah invasi Portugis pada tahun 1816, yang membawa wilayah tersebut untuk menjadi bagian dari Brasil sebagai Provinsi Cisplatina pada tahun 1821. Namun, keadaan ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1825, sekelompok 33 orang yang dikenal sebagai Oriental, dipimpin oleh Juan Antonio Lavalleja, memulai revolusi untuk merebut kemerdekaan. Konflik yang muncul antara Brasil dan provinsi-provinsi di Amerika, yang sekarang menjadi bagian dari Argentina, akhirnya diselesaikan pada tahun 1828 dengan bantuan mediasi dari Inggris. Hasilnya adalah pembentukan Republik Oriental Uruguay sebagai negara penyangga. Uruguay secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya pada 18 Juli 1830, dengan disetujuinya konstitusi pertama negara tersebut. Melalui sejarah yang rumit yang meliputi sengketa kolonial, pertempuran revolusi, dan negosiasi diplomatik, Uruguay akhirnya muncul sebagai negara merdeka. Mari kita jelajahi beberapa permata tersembunyi di Uruguay yang membuat negara ini menjadi tujuan yang unik dan menarik. Kita mulai perjalanan di Colonia del Sacramento, di mana kita menemukan Plaza de Toros Rio de San Carlos yang megah. Dibangun pada tahun 1910, arena ini adalah contoh arsitektur yang mengesankan, meskipun hanya 8 adu banteng yang pernah diadakan di sini sebelum praktik tersebut dilarang di Uruguay pada tahun 1912. Sekarang, bangunan ini menjadi saksi bisu dari masa lalu yang menceritakan kisah kejayaan yang telah berlalu. Selanjutnya, kita bergerak ke Faro de José Ignacio, sebuah mercusuar ikonik yang berdiri di atas bukit pasir sejak tahun 1877. Yang membuat mercusuar ini istimewa bukan hanya arsitekturnya yang indah, tetapi juga fakta bahwa ia masih dioperasikan secara manual, menjadikannya salah satu dari sedikit mercusuar di dunia yang mempertahankan tradisi ini. Tak jauh dari sana, kita menemukan jembatan melengkung Laguna Garzón, sebuah keajaiban teknik modern yang diresmikan pada tahun 2015. Jembatan berbentuk cincin yang unik ini tidak hanya menghubungkan Departemen Maldonado dan Rocha, tetapi juga mendorong pengemudi untuk memperlambat laju dan menghargai keindahan laguna di sekitarnya. Cabo Polonio adalah sebuah desa kecil dan unik di pantai timur Uruguay, terletak di tanah terbuka yang menjulang ke Samudra Atlantik.
Desa ini adalah salah satu yang paling primitif di negara ini karena tidak memiliki listrik, air, atau sistem drainase yang baik. Satu-satunya tempat yang terhubung ke jaringan listrik adalah mercusuar. Di Cabo Polonio, banyak rumah tidak memiliki listrik dan hanya beberapa bisnis yang menggunakan generator, panel surya, atau energi angin untuk mendapatkan listrik. Air tawar diperoleh dari sumur atau dengan mengumpulkan air hujan. Desa ini terisolasi dari daerah lain di Uruguay oleh area bukit pasir yang luas. Cabo Polonio berjarak sekitar 7 km dari jalan raya utama dan tidak ada jalan langsung ke desa ini. Satu-satunya cara untuk mencapai desa ini adalah dengan berjalan di atas pasir atau menggunakan kendaraan kecil. Daya tarik desa yang terpencil ini terletak pada bukit pasir yang indah, air laut yang jernih, dan cagar alam singa laut. Jika Anda ingin mengisi daya ponsel, satu-satunya tempat untuk melakukannya adalah di toko kelontong, tetapi hanya saat generator menyala di malam hari. Penduduk desa hidup dengan penerangan dari lilin. Jembatan bergelombang, yang dikenal sebagai Jembatan Lonal Vieira, adalah keajaiban arsitektur lainnya. Bentuknya yang bergelombang bukan hanya untuk keindahan, tetapi juga sebagai solusi cerdas agar perahu bisa lewat di bawahnya. Menyeberangi jembatan ini adalah pengalaman unik, dengan mobil-mobil yang naik dan turun di atas undulasi, menciptakan sensasi gerakan yang menarik. Palacio Salvo di Montevideo adalah bangunan ikonik yang selesai dibangun pada tahun 1928. Saat itu, bangunan ini adalah yang tertinggi di Amerika Selatan. Gaya arsitekturnya yang eklektik menggabungkan elemen gotik, renaissance, dan art deco, menjadikannya salah satu landmark paling terkenal di langit Montevideo. Menariknya, Palacio Salvo dibangun di atas reruntuhan kafe yang dulu sering dikunjungi oleh Carlos Gardel, Raja Tango. Tango, meskipun lebih terkenal di Argentina, sebenarnya berasal dari Uruguay. Tarian yang menggoda ini diciptakan oleh kelas pekerja di Buenos Aires dan Montevideo di wilayah Rio de la Plata. Tango berkembang dari campuran tradisi musik Afrika dan instrumen serta ritme Eropa. Saat ini, tango dikenal sebagai tarian yang dramatis dan penuh gairah, terkenal di seluruh dunia. Banyak film terkenal menampilkan adegan tango, seperti Evita, Moulin Rouge, True Lies, Chicago, dan tentu saja Les Tango in Paris. Pada tahun 2009, baik Uruguay maupun Argentina berhasil mengajukan tango ke daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Uruguay adalah pemimpin dunia dalam penggunaan energi terbarukan. Transisi dari bahan bakar fosil ke energi hijau terjadi dengan cepat. Pada tahun 2007, bahan bakar fosil masih menyuplai sepertiga dari produksi energi di negara ini. Namun saat ini, 98% listrik yang dihasilkan di Uruguay berasal dari sumber terbarukan, seperti biomasa, energi angin, dan energi matahari. Ini sangat mengesankan, terutama jika diingat bahwa hanya 15 tahun lalu, Uruguay adalah konsumen minyak yang besar dan sering harus mengimpor energi dari negara lain. Pada saat itu, minyak menyumbang 27% dari nilai impor Uruguay. Sekarang, barang impor terbesar mereka adalah turbin angin yang terlihat menghiasi pantai Uruguay, menunggu untuk dipasang. Uruguay adalah negara pertama di dunia yang memberikan laptop kepada setiap siswa sekolah dasar negeri. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar $15 juta untuk mendanai program ini, membeli komputer seharga $175 masing-masing. Namun, biaya sebenarnya untuk laptop EXO di Uruguay adalah sekitar $260. Ini sudah termasuk biaya perawatan, perbaikan, pelatihan guru, dan konektivitas internet. Laptop ini dirancang untuk mengonsumsi energi yang rendah, dilengkapi dengan RAM 1 GB, jaringan nirkabel, masa pakai baterai hingga 12 jam, dan layar yang mudah dibaca baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dengan laptop ini, siswa dapat mengobrol, bertukar materi pelajaran, berbagi file, dan mencari informasi secara online jika mereka memiliki akses internet.
Budaya anggur di Uruguay sangat kaya dan dihargai oleh banyak orang. Tradisi pembuatan anggur di negara ini telah ada selama lebih dari 250 tahun, dimulai ketika imigran Spanyol dan Prancis mulai menanam anggur dan membuat wine di sini. Saat ini, sekitar 20.000 hektar lahan digunakan untuk produksi anggur, menjadikan Uruguay sebagai produsen anggur terbesar keempat di Amerika Selatan. Anggur dari Uruguay sangat cocok dipadukan dengan hidangan daging sapi yang terkenal di negara ini. Banyak kilang anggur di Uruguay merupakan usaha kecil milik keluarga yang fokus pada produksi anggur berkualitas tinggi. Minuman yang paling populer di Uruguay adalah mate, yang merupakan minuman tradisional yang banyak dikonsumsi di berbagai negara Amerika Selatan. Mate adalah minuman nasional Uruguay, disajikan dalam labu yang dilubangi menggunakan sedotan logam yang disebut bombilla. Daun yerba mate dikeringkan dan diseduh dengan air panas. Minuman ini mengandung kafein dan memiliki rasa pahit, tetapi orang Uruguay tidak menganggapnya tidak enak. Sedotan tradisional terbuat dari perak, tetapi ada juga yang terbuat dari nikel perak, stainless steel, atau kayu. Sedotan ini tidak hanya digunakan untuk menyeruput, tetapi juga berfungsi sebagai penyaring daun teh saat diminum. Candambo adalah tarian tradisional Uruguay yang berasal dari keturunan Buddha Afrika yang dibebaskan pada tahun 1800-an. Tarian ini kini menjadi bagian penting dari parade selama festival yang diadakan di jalan-jalan Montevideo setiap bulan Februari. Candambo merupakan perpaduan tradisi Afrika dengan gerakan yang energik dan langkah-langkah spontan. Pada tahun 2009, tarian ini diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Musik untuk tarian ini dimainkan oleh kelompok penabuh drum yang disebut cuerdas, yang menggunakan 3 jenis drum berbentuk tong. Selain itu, ada juga Festival Gaucho yang dianggap sebagai salah satu perayaan budaya tradisional penting di Uruguay. Festival ini dimulai pada tahun 1986 untuk memperingati sosok Gaucho yang merupakan simbol keberanian dan kemurahan hati di daerah tersebut. Gaucho adalah kobu pengembara yang terampil dalam beternak dan tinggal di daerah pedesaan Uruguay. Mereka biasanya menunggang kuda dan memamerkan keterampilan mereka saat mengembara bersama kawanan kuda. Festival Gaucho menonjol dalam cerita rakyat dan sastra Uruguay. Di festival ini, orang-orang dari seluruh negeri berkompetisi dalam berbagai kegiatan, seperti pacuan kuda, menunggang kuda, dan pencukuran bulu domba. Kegiatan ini diadakan di berbagai lokasi, dan orang-orang dari segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, berpartisipasi. Salah satu lokasi terkenal untuk Festival Gaucho adalah TMO, yang berlangsung setiap bulan Maret dan menarik banyak wisatawan. Selama festival ini, semua gaucho dari seluruh negeri berkumpul untuk memamerkan kuda dan keterampilan berkuda mereka. Jika Anda menikmati video ini, silakan beri like dan jangan lupa untuk berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang. Kami yakin Anda akan menyukainya. Tinggalkan komentar di bawah tentang negara berikutnya yang ingin Anda lihat di saluran kami. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.